Assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik saja, selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang materi profesi-profesi baru di era revolusi industri keempat. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 9 di semester 2 ini. Oke, kita akan melihat pengertian dari profesi itu sendiri. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi ini merupakan suatu pekerjaan dan kita seringkali menganggap profesi sebagai suatu pekerjaan, namun sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Berikut kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik dari suatu profesi. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, asosiasi profesi. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang ekstensif, yaitu profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Kemudian yang kelima, pelatihan institusional, yaitu selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Yang selanjutnya adalah lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, otonomi kerja. Profesi cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dari adanya intervensi dari luar. Kemudian yang kedelapan adalah kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Yang selanjutnya yang kesembilan, mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati. Kemudian yang ke-10 yaitu layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yang terakhir adalah status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang sukses akan meraih status yang tinggi, prestis, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan pada masyarakat. Oke, selanjutnya kita lihat profesi-profesi baru yang muncul di era revolusi industri yang keempat. Barangkali sudah tidak asing bagi kalian mendengar istilah revolusi industri generasi keempat, sebuah perubahan besar yang identik dengan istilah Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan Machine Learning. Tujuan dari industri generasi keempat adalah untuk memproduksi barang dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Beberapa hal yang dulu sempat begitu sulit sekarang jadi lebih mudah diproses. Hal ini memunculkan berbagai profesi baru sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan perusahaan dan para startup yang mulai berkembang pesat. Beberapa di antaranya adalah profesi yang cenderung membutuhkan kreativitas manusia untuk bersaing dan membuat inovasi baru. Yang pertama yaitu aplikasi developer. Aplikasi developer bertugas membangun atau mengembangkan software
dengan memakai bahasa pemrograman. Perbedaan dengan web programmer adalah produknya berupa aplikasi yang biasanya kita download di smartphone. Seorang aplikasi developer dituntut buat paham tentang algoritma dan logika pemrograman seperti penguasaan HTML, Ruby, Java, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, web developer. Untuk memasarkan produknya, mau tidak mau perusahaan harus memanfaatkan segala hal, termasuk dalam hal ini mencangkup ranah digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Setiap perusahaan butuh alamat daring berupa website untuk lebih menjangkau konsumen, sehingga peran web developer cukup penting sebagai pembuat aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman. Untuk menjadi seorang web developer, kalian butuh mempelajari front-end, back-end developer, HTML, CSS, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah content creator. Seorang content creator dapat berasal dari berbagai profesi atau bidang ahli yang berbeda. Namun mereka harus memiliki soft skill seperti daya kreativitas dan kemampuan komunikasi yang tinggi untuk dapat menghasilkan karya dan kompetisi dengan yang lain. Mereka memproduksi berbagai konten menarik yang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi banyak orang. Bukan hal yang mudah untuk menjadi konten kreator. Namun jika kalian punya bakat dan mau belajar, pekerjaan ini menjadi peluang besar di era revolusi industri generasi keempat. Kemudian yang keempat adalah content writer dan copywriter. Profesi content writer bertugas untuk membuat konten untuk disampaikan pada konsumen melalui tulisan. Sama-sama berbentuk tulisan, namun copywriter cenderung dibentuk untuk promosi atau iklan sebuah produk agar konsumen tertarik dalam produk yang dipasarkan. Keduanya memiliki andil yang besar di era digital ini. Profesi ini semakin dibutuhkan oleh perusahaan yang ingin memasarkan produknya menggunakan jasa promosi dalam bentuk digital. Yang kelima, spesialis media sosial. Hampir setiap orang saat ini memiliki media sosial. Itulah yang dimanfaatkan perusahaan sebagai promosi dan mendapatkan konsumen melalui media sosial. Tren iklan yang dulunya menggunakan media televisi sekarang sudah bergeser melalui media sosial. Sebagai pemasaran atau branding satu produk, dibutuhkan spesialisasi media sosial yang bertanggung jawab atas konten dan menganalisa feedback dari warganet. Kemudian yang keenam adalah SEO, Search Engine Optimization Specialist. SEO spesialis bertanggung jawab untuk selalu update terhadap perkembangan informasi mengenai algoritma Google yang terus-menerus diperbaiki atau diperbarui. Inilah alasan kenapa profesi SEO menjadi penting terutama bagi perusahaan yang memanfaatkan kanal digital sebagai pemasaran mereka. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mengoptimalisasikan website sehingga mampu berada pada posisi teratas di halaman pertama Google. Keahlian ini masih langka, namun justru itu yang membuat mereka yang berprofesi sebagai SEO spesialis dibayar mahal oleh perusahaan yang menggunakan jasanya. Profesi selanjutnya yaitu manajer pemasaran digital. Di dunia digital yang sangat pesat, butuh manajer yang menguasai SEO, strategi media sosial, sampai konten digital dengan efektif. Mereka bertugas untuk meningkatkan promosi kanal digital seperti Google, media sosial, email, website, dan lain sebagainya. Seorang manajer media sosial juga butuh kemampuan selalu update terhadap apa yang menjadi tren untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan pasar. Profesi yang selanjutnya yaitu profesi cyber security consultant. Ini adalah seorang konsultan cyber security. Tugasnya memberikan solusi atas terjadinya keamanan cyber yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan cyber security mengingat hampir semua data terhubung dengan internet. Berikutnya, digital public relation. Public relation digital ini tidak jauh berbeda dengan public relation konvensional, yakni proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya.
Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan yang positif, hubungan yang baik, dan meningkatkan visibilitas brand dan juga organisasi tentunya. Profesi berikutnya yaitu web designer. Web designer atau perancang web adalah profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang pekerjaannya membuat desain sebuah website. Desain tersebut nantinya bisa dibuka dan dinikmati pada sebuah layar monitor, baik melalui komputer, handphone, ataupun tablet. Seorang web designer mulai bekerja membuat desain website begitu dapat permintaan dari perusahaan atau institusi lain. Web designer tidak hanya memperhatikan keindahan tampilan, tetapi juga berupaya menentukan posisi tombol navigator, memilih informasi untuk dimasukkan ke dalam halaman, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta situs yang mudah dibaca oleh pengunjung dan membuat pengunjung ingin berkunjung kembali. Profesi selanjutnya yaitu data scientist. Ibarat pilot, data scientist merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Tanggung jawabnya luas dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk mengembangkan bisnis. Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dataset atau data preparation, memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data atau data visualization. Selain itu, seorang data scientist harus punya keterampilan untuk mencari tahu informasi yang berguna untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan metode statistik. Selanjutnya adalah profesi sebagai animator. Animator adalah profesi yang berkaitan dengan seni menciptakan ragam gambar yang akan membentuk ilusi bergerak pada saat ditayangkan. Pekerjaan menjadi salah satu pekerjaan impian di dunia animasi. Seorang animator bisa kerja di industri film, televisi, iklan, olahraga, bahkan video game. Nah, dengan melihat cakupan, keragaman, dan kompleksitas bidang animasi ini, maka animator perlu berkomitmen pada aspek tertentu. Jadi, harus bisa memutuskan jenis animasi apa yang akan ditekuni. Yang selanjutnya adalah profesi ilustrator. Kemampuan menggambar tentu menjadi modal utama bagi seorang ilustrator. Karena sehari-hari kalian akan mengerjakan gambar ilustrasi sesuai kebutuhan. Ilustrator bisa bekerja di berbagai bidang industri, namun yang paling umum adalah di industri kreatif dan industri media. Selain jago gambar, seorang ilustrator harus bisa menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk visual supaya pesan yang ada bisa disampaikan. Makanya pekerjaan ini butuh kepekaan dan kemampuan untuk mengubah gambaran abstrak dalam konsep menjadi ilustrasi yang mampu dilihat oleh mata. Biasanya, seorang ilustrator akan mulai membuat ilustrasi sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Profesi selanjutnya adalah profesi growth hacking. Growth hacking ini adalah salah satu strategi marketing yang populer dan mampu membantu pertumbuhan startup dengan sangat cepat. Sejak beberapa tahun terakhir, istilah growth hacking memang menjadi bahan perhatian di dunia startup. Pasalnya, growth hacking ini adalah strategi yang sangat cocok diterapkan oleh startup yang baru merintis bisnisnya. Strategi ini tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, tapi tetap mampu menunjukkan perkembangan yang positif dengan cepat. Meski begitu, menerapkan strategi tersebut bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan mampu menganalisis data dengan baik. Profesi yang selanjutnya yaitu digital kreatif. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah profesi user interface atau user experience designer.
User interface designer tidak bisa dipisahkan dengan user experience designer. User interface designer memiliki tugas menentukan tampilan aplikasi dan atau situs. Nah, kalau user experience designer menentukan bagaimana suatu aplikasi dan atau situs bisa beroperasi dengan mudah. Tapi dalam bekerja, keduanya harus berlandaskan pada hasil riset supaya aplikasi dan situs yang dirancang benar-benar efektif. Jadi, user interface designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lain sebagainya. User interface designer punya tanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, juga tulisan. Jadi nggak heran kalau user interface designer akan bekerja mengatur tata letak, skema warna, bentuk tombol-tombol yang bisa diklik beserta jenis dan ukuran teks. Nah, semua item ini berinteraksi sama pengguna. Pokoknya semua elemen visual di sebuah aplikasi dan situs menjadi tanggung jawab dari user interface designer. Sedangkan untuk user experience designer adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapat si pengguna dari suatu aplikasi atau situs. Sederhananya, user experience designer bertugas untuk membuat aplikasi atau situs yang mudah digunakan oleh pengguna dan terlihat keren, bagus, namun simpel. Karena perasaan pengguna saat berinteraksi dengan interface jadi fokus utamanya. Seperti apakah pengguna merasa senang atau tidak? Apakah pengguna mendapati kesulitan atau tidak? Apakah pengguna puas atau tidak setelah berinteraksi? Apakah permasalahan pengguna terpecahkan atau tidak? Juga perasaan-perasaan lainnya. Profesi selanjutnya yaitu fotografer. Fotografer adalah sebutan bagi para pekerja yang memberikan jasa fotografi untuk berbagai tujuan. Ada yang menawarkan jasa foto komersial secara langsung, yakni fotografer pemotretan lalu dibayar, misalnya memotret perorangan, keluarga, acara pernikahan, ataupun produk. Ada juga seorang fotografer yang gemar hunting foto kemudian dijual untuk berbagai keperluan seperti iklan maupun foto di media. Tapi ada juga fotografer yang memotret untuk tujuan pameran. Biasanya fotografer akan menyewa galeri untuk menampilkan karyanya. Jika kalau ada yang tertarik bisa dibelinya. Seorang fotografer yang baik tidak cuma asal jepret, tetapi juga memiliki pesan yang akan disampaikan dalam setiap karyanya. Pekerjaan ini membutuhkan sudut pandang khusus untuk menentukan bagaimana cara menampilkan objek atau subjek dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui gambar. Selain itu, pekerjaan ini memerlukan teknik khusus masing-masing tergantung pada genre seperti berita, iklan, dan lain sebagainya atau objek yang akan difotonya. Selanjutnya adalah profesi sebagai bug hunter atau bug bounty. Bug bounty atau bug hunter adalah pencarian bug atau celah keamanan pada suatu website atau aplikasi dengan tujuan untuk mendapatkan reward tertentu. Reward yang dimaksud tidak hanya berupa materi saja, tapi bisa juga berupa reputasi dan sertifikat pengakuan pengalaman. Aktivitas ini jika dilakukan dengan benar dan memenuhi etika yang berlaku di masyarakat dapat memberikan banyak manfaat. Namun, jika dilakukan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab dapat berbahaya karena bisa dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan cyber. Profesi selanjutnya yaitu profesi musik kreator. Profesi ini adalah profesi yang bertugas untuk mengemas konten musik dengan memperhatikan kualitas gambar dan suara yang baik. Produk yang dihasilkan dari musik kreator ini akan banyak digunakan oleh YouTuber, iklan, atau industri perfilman. Profesi yang terakhir ini adalah profesi buzzer, influencer, atau endorser. Profesi ini adalah profesi di mana seseorang yang akan memanfaatkan media sosialnya untuk menyebarluaskan informasi. Tujuannya sangat beragam, bisa untuk promosi atau pemasaran suatu produk atau yang lainnya. Berdasarkan penjabaran kerja dan pengertiannya, maka buzzer, influencer, atau endorser ini umumnya adalah orang yang memiliki pengaruh di media sosial. Nah, demikian tadi adalah beberapa
profesi yang berkembang di era industri generasi keempat ini. Mungkin ada di antara kalian yang tertarik dan berminat di beberapa bidang profesi yang saya jelaskan tadi. Di masa pandemi ini sangat memungkinkan kita mengembangkan potensi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.